apabila diberikan sesuatu nikmat dia mengatakan alhamdulillah sebagai ungkapan syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza mabtala'a fi syai'in, ketika memulai sesuatu pekerjaan, qala bismillahirrahmanirrahim, dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, wa idza akhta min dzamban, apabila dia sedang terlibat berlanjut berbuat dosa, qala astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, langsung dia beristighfar dengan ucapan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ataupun sekurang-kurangnya astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Yang lima perkara apabila kita yang menghadapi lima perkaranya, sikapi dengan hal-hal yang tadi disebutkan, yang kita yang akan memberi kebahagiaan dunia dan perkataan Abdullah bin Amr bin As yang bermakna kutipan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya terkait dengan perkara yang pertama tentang memperoleh zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hakul kalami ilallah arba'ah,
Salah satu di antaranya, apalagi tertib mulazamah, tertib berbayar selalu, walaupun macam. Dan salah satu di antara macam mana yang kita sukai, dan yang dalam sukai itu, umpamanya ketika lepas sembahyang lima waktu, kita ingin berzikir dengan salah satu di antara empat macam zikir tersebut, yang pertama tasbih, dan takbir itu tersebut. Bukan hanya mesti yang ada yang namanya penuh perkataan yang penuh ucapannya mampu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang berkaitan dengan la ilaha illallah. Kalau berkaitan dengan la ilaha illallah, Rasulullah bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, seafdal zikir la ilaha illallah. Di antara berbagai macam zikir yang kita ucapkan, la ilaha illallah adalah seafdal zikir. Al-Fakihani, salah seorang ulama, mengatakan, inna mulazamata dzikriha 'inda dukhulil manzil tanfil faqr. Bukan Al-Fakihani, siapa yang berupaya mengucapkan la ilaha illallah ketika masuk ke dalam suatu rumah, orang itu akan terhindar daripada kefakiran. Jadi upah supaya beliau kecil, salah satu di antara jalur yang beliau tempuh supaya tidak diberi kemiskinan dan kefakiran, berbayakanlah berzikir dengan ucapan la ilaha illallah setiap masuk rumah. Dia dapat ngomong baca dan menancapkan lihat terpegah dengan perkataan duniawi yang akan berfaedah. Berbayakan berzikir dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini tadi bergurau anak mesti berayukan. Jadi beliau dapat berzikir dengan la ilaha illallah dan Allah. Yang bukan dari Al-Fakihani, beliau menyebut daripada al-fakiran. InsyaAllah beliau selalu berzikir dengan la ilaha illallah setiap masuk rumah. Apa yang kita mau dalam database pun dalam data statistik
solusi yang paling ampuh. Kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan upaya zikir, umpamanya zikir la ilaha illallah sekian semua. Saya punya proposal gitu ya, supaya tim yang baik dalam keadaan kemiskinan dengan upaya zikir la ilaha illallah setiap mana apa yang proposal kami yang hendak tim zikir la ilaha illallah dia betul betul proposal hanya dapat berarti. Kemudian juga di Al-Fatihah ini juga wajib dalam hadis man qala la ilaha illallah wa maddaha udimat lahu arba'u qala fi dhanbi min al-kabair. Saya berzikir mengucapkan la ilaha illallah dan memanjangkan la ilaha illallah. Yang pertama kita baca banyak inna banyak sampai 7 alif 12 harakat yang batas balik banyak menurut kaidah 60 atau kaidah tajwid. Setidaknya berubah daripada 2 harakat benar kurang 5 harakat. Yang saya baca la ilaha illallah upaya 4. Yang menurut hadisnya lupa pun dosa besar kemalahan tapi itu buat lebih dosa besar. Maksudnya orang buka Google kita upaya ini yang berkata Allah Ta'ala terkini nah yang mengatakan dalam hadis Nabi 70 kali dalam sebuah detik. Yang kebangun dosa besar tapi pun lebih dosa besar. Maka dia pada para sahabat fa'in lam yakun lahu syai'un minal kabair, seandainya orang itu tidak punya dosa besar, kadang punya hanya dosa besar, kadang nah tapi hanya lebih dosa besar. Bersabda yang Nabi yughfar li ahlihi wa li jiranihi, menyuruh hendak dosa besar makna kuota untuk lebih dosa besar meminta dosa waktu cuma terbeda dari dosa besar yang
dengan panduan ilmu tajwid yang bulagiannya ada ilmu. Jadi dia lagiannya ada ilmu yang menurut dalam hadis yang pernah ada juga bilangan entigo kata yang dibagikan agar sampai itu terbaik gitu dulu negara itu berarti berdoa tapi betul dua terbaik dua terbaik gitu terbaik tapi dia hanya ada satu terbaik yang ada betul mesti orang dapat. Kemudian datang dalam kitab Tauhid Allah Taala kitab Asy'ar Al-Usuli Al-Qara'ib yang ditugaskan Mutin Qurai man qala la ilaha illallah man qala akhiru kalami la ilaha illallah. So yang akhir kalamnya la ilaha illallah dapat ucapan la ilaha illallah dakhalal jannah ma'al faizin. Kurangnya terdapat dalam surga beserta orang-orang yang dapat kemenangan di sisi Allah, yaitu dalam surga tanpa hisab. Pada ukuran hadis ini, yang pertama membaca dengan cara benar, kemudian membaca dengan cara ikhlas karena Allah Ta'ala, kemudian dapat memahami makna daripada la ilaha illallah sejauh mana cakupan kandungan makna la ilaha illallah, sehingga oleh ukuran oleh ulama-ulama tauhid, ulama-ulama mutakallimin, yang la ilaha illallah adalah sumber akidah yang diberi makhluk. Adapun sumber sifat waktu yang wajib bagi Allah, dua waktu yang mustahil dan satu yang harus. Yang sinan ditebih, sinan puncak, sinan dasar, sinan sentral. Di antara sifat yang waktunya dan dibagi istiqamah dan iftiqah. Bermakna istiqamah, bermakna iftiqah. Pada Allah yang ditambah dalam kategori istiqamah dan juga pada Allah sifat yang ditambah dalam iftiqah. Yang kedua makna yang penting dalam sebuah kalau dikuil walaupun ada keduanya ada kuahai yang kedua yang mana faedah dalam jannah, yang mendapat fadilah dalam jannah bagi orang yang menyebut la ilaha illallah, cakupan makna la ilaha illallah kagum. Jadi yang benar berdasarkan penjelasan dalam kitabnya, dia mesti dinyatakan makna la ilaha illallah bukan akli yang berkaitan dengan akidah, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mustahil dan yang harus, yang bersumber pada la ilaha illallah tersebut, yang mengerti, yang penting kamu untuk dia dekatnya habis dengan yang menurut dalam kitabnya yang akan masuk dunia mendapat fadilah dapat jannah apabila akhir kalamnya la ilaha illallah. Kira-kira yang terkurai betul balik Allah macam yang dapat membahagiakan dunia dan akhirat sempat dalam Allah.
bahas secara dalam. Di mengkaji kelebihan yang sebenarnya. Menyukai kejauh sebab dan respon dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwwata illa billah. Ketika diberikan nikmat, salah satu di antara ungkapan rasa syukur beliau terhadap nikmat Allah, dan ucapkanlah alhamdulillah rabbil alamin. Menacir ketika kita memulai sesuatu pekerjaan yang baik, kita mulai dengan ucapkan bismillahirrahmanirrahim, dan ketika beliau sudah berbuat dosa, berbayarlah istighfar, minta ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan 5 perkara tersebut yang beliau amalkan akan diraih kebahagiaan dunia. Demikian adalah اتقوا الله